yang melakukan kesalahan itu pangkatnya lebih tinggi atau lebih banyak perannya? Bagaimana menurut ahli, mana yang harus lebih berat hukumannya? Apakah secara pangkat lebih tinggi? Keberatan yang mulia, itu bukan masalah bahasa itu. Cukup. Ya. Jangan dipertanyakan seperti itu. Baik, ya. terima kasih. Tidak dalam kapasitasnya untuk menjawab itu. Tadi karena status sosial tadi. Cukup ya. Cukup. Cukup? Cukup. Cukup ya. Untuk ahli pidana forensik ya, saya tertarik dengan pencerahan dari ahli tadi ya. Tujuan forensik itu kan untuk apa? Suatu cara untuk membuktikan, untuk mengetahui kebenaran material sebuah peristiwa, betul ya? Nah, jadi sebuah cara yang digunakan untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dari peristiwa secara material, benar-benar dari konstruksi hukumnya. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau pemahamannya seperti itu, sebenarnya kita itu sedang mempraktekkan pidana forensik. Perkara pokok 340 ini kan dikaitkan, ini kan kita sedang mempraktekkan pidana forensik. Sepakat nggak, Bro? Contoh di persidangan ini dihadirkan dari berbagai macam disiplin ilmu untuk memberikan. Betul seperti itu kan? Ya. Ada ahli IT, ada ahli bahasa, ada ahli katakanlah psikologi forensik. Yes. Ya. Nah, pemahamannya seperti itu, betul? Ya. Ya. Namun lebih konkret lagi nanti dikonstruksikan dalam bentuk kajian. Ya. Kajian gitu loh. Nah, ini kalau sudah masuk ke situ, berarti kan ada tahapannya ya. Tahapan pertama adalah akuisisi, pengumpulan data-data loh. Kemudian preservasi. Ya. Selanjutnya dianalisis, terakhir presentasi, laporan ya. Semua forensik seperti itu. Ya, ada lagi tahapannya seperti itu. Ya. Artinya tahapan-tahapan itu sejak dari akuisisi sampai dengan presentasi itu merupakan tahapan yang tidak putus satu sama lain kan? Ya, kausa proksimanya mesti runtut. Ya, runtut. Ya. Tadi tahapan 1 tahapan 3 tidak boleh dihilangkan dari pertama tadi sejak pengumpulan data sampai terakhir. Ya. Nah, dalam konteks digital forensik atau kaitannya dengan ini mau mengungkap peristiwa pidana ini, ternyata harus ada ini bukti digital atau bukti elektronik untuk membantu mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ya. Nah, tentu kan semua tahapan 4 tahapan tadi tidak boleh putus kan? Ya, jadi gini. Ya. Jadi kita mesti pisahkan dulu ya, forensik digital forensik, financial forensik ya, itu terpisah. Ya. Yang kita ngomong ini kan hukum, Pak. Ya. Jadi dalam kajian hukum yang saya buat itu ribuan, Pak, ada di kantor saya itu, dari kejaksaan ada, dari mana-mana ada tuh ya. Dari KPK juga termasuk. Yang saya cari itu adalah kebenaran material, Pak. Kebenaran material. Ketika ada missing link, saya pakai teori, Pak, untuk menghubungkan link itu tadi. Jadi isi daripada kajian forensik itu 90-80% minimal itu harus faktual dan kontekstual. Ya. Dan 20% itu opini-nya. Harus ada opini karena kita pakai teori juga. Di dalam kajian forensik saya itu saya akan tarik, Pak, jurisprudensi, teori hukum, doktrin-doktrin para ahli-ahli hukum yang zaman-zaman dulu, Pak. Ya, Simon Pompe, Langenmeyer, Van Hattum, semua masuk, Pak, teori-teori itu, Pak. Sehingga ketika peristiwa itu diuji, itu akan mendekati kebenaran material secara forensik hukum. Ya, baik. Seperti itu, Yang Mulia. Saya lanjutkan ya. Ya. Tadi kan ada 4 tahapan ya, akuisisi, preservasi, analisis, kemudian presentasi. Ya. Nah, di tahap akuisisi pun juga ada tahapan-tahapan kan? Ya, pastinya seperti itu. Pasti. Ya. Tahapan itu pasti diatur katakanlah dengan SOP atau cuklak teknis ya. Ya, ada. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan soal penyelidikan, Perkap-Polri yang saudara tadi sampaikan, apakah tahapan-tahapan itu berupa syarat material, syarat formil harus tidak boleh dilewati atau bagaimana? Dalam konteks akuisisi ini. Tidak boleh apa tadi, Yang Mulia? Kan dalam konteks akuisisi itu kan pengumpulan data, data-data pultah ya. Itu kan ada tahapan-tahapannya.
tahapan itu harus memenuhi syarat formil, syarat material toh, Ya. terkait dengan soal pengumpulan data tadi toh. Nah, apabila syarat formil maupun syarat formilnya katakanlah kaitannya dengan forensik administrasi tadi, itu dilewati boleh atau tidak? Itu tergantung data yang kita dapat, Pak. Baik. Kalau kita mesti Ya. yang bagus itu, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Yang diharapkan dari forensik legal audit itu bukan outputnya itu orang ini bersalah tidak bersalah, bukan, Pak. Ya, artinya kan mengenai tata caranya toh, prosesnya toh. Ya prosesnya seperti Ya. itu. Dolmatehnya tujuannya Ya. itu adalah ini loh hukumnya loh. Betul. Ah itu loh. Tujuannya itu. Ya. Jadi bukan salah benar enggak. Kalau salah Ya. benar yang mulia itu. Baik, ya. Artinya semua tahapan-tahapan di dalam konteks untuk digital forensik atau bukti elektronik untuk mengungkap peristiwa sebenarnya tadi itu harus benar-benar dilakukan ya. Ya, jadi gini, Pak. Jadi kalau kita bicara digital forensik itu ada ahlinya sendiri. Iya. Ah, yang jadi, saya tanyakan ini konteksnya kan pidana forensik kan? Ya, pidana forensik. Ya. Nanti kita lihat, Pak. Apakah masuk dalam elemen-elemen unsur bestandalnya Ya. apa? Betul. Unsur pokoknya apa? Ya. Itu saya bisa kaji, Pak. Setelah saya mendapatkan informasi yang akurat terhadap Baik. apa gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ada kekosongan tadi, saya pakai teori, Pak. Bisa nyambung juga, cuma nilainya nggak 100 lagi itu, mungkin 80 gitu loh, Pak. Baik. Seperti itu. Tidak boleh ada kekosongan, terus kita Ya. uji gitu loh. Maksudnya kekosongan itu di semua tahapan. Waktu kita analisa, Analisanya kan? ya itu lebih seperti toples, Pak ya, Ya. diisi dengan apa? Diisi dengan bola golf. Ya kan setelah penuh kan ada ruang-ruang hampa. Oke. Itu forensik, Pak, yang menuhi pasir tuh, Pak, supaya Ya. padat dulu. Itu ilmu itu, Pak. Baik, terima kasih Ali. Sudah jelas bagi saya. Ya. Cukup. 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 Baik, terima kasih untuk pendapat ahli. Ya, kami tanyakan kepada terdakwa. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk pendapat ahli. Ini KTP-nya. Yang mulia, saya boleh sedikit ngomong, Pak. Yang mulia, saya itu lihat itu saksi ahli. Saya agak aneh itu konotasi saksi ahli itu. Ahli itu kan bukan saksi kan, Pak? Keterangan ahli yang benar kan? Nah Ya, itu, jadi kita apa? menyebutnya ahli. Ahli atau keterangan ahli kan? Ahli Terus bukan. ada ahli yang meringankan. Saya baru tahu tuh ahli meringankan. Ahli nggak pernah meringankan Nggak ada. memberatkan. Nggak Tapi saya lihat tuh judulnya tuh ahli meringankan. Salah kan itu? Itu di mana saudara baca itu? Itu di streaming saya loh, ahli meringankan dari mana? Waduh, kalau itu Bapak, ya Ya itu. saya aja ya sampai kaget judulnya. Saya bilang anjing. Aduh, dari mana cerita itu? Nggak pernah saya ngomong begitu. Ya. Tapi itulah. Enggak, maksud mau saya begini, diapakan? yang mulia, Ya. yang mulia, bukan itu maksud saya, tujuan saya. Iya. Ahli itu tidak boleh disebut saksi. Saksi itu mesti yang Iya. faktual. Ah. Terus ahli meringankan, memberatkan apa? Enggak ada itu, Pak. Terminologi. Gitu loh. Jadi enggak tahu siapa yang nulis itu. Itu mesti dikoreksi gitu loh, supaya kan biar enggak ini. Nah kan, Pak. itulah, kita nggak ngerti yang begitu-begitu itu siapa yang menertibkan kan gitu. Kita nggak ngerti. Nah Ya, ini sekedar supaya dikoreksi. kalau rekan kami bilang itu apa? Maha benar netizen dengan komentarnya. Ya, itu yang disampaikan. Makasih yang mulia, makasih. Cuma yang menjadi pertanyaan itu kan sebenarnya begini ya, kalau ahli itu kan harusnya netral ya. Iya mesti Kan netral, Pak. begitu ya. Kenapa kok kemudian ada ahli dari penuntut umum, ada ahli di sini kan gitu seolah-olah seperti Yang mempertentangkan akhirnya itulah yang Sebentar yang mulia, Ah. saya pernah punya pengalaman ini. ya. Saya punya teman beberapa hakim. Hakim tuh datangin saya. Dia tanya sama saya. Yang benar tuh yang manggil ahli itu siapa? Yang benar tuh yang mulia yang manggil. Jadi mereka ngusul yang mulia, panggil ini, panggil itu. Itu yang benar yang mulia. Ini pendapat. Iya, enggak. Nah, ini pendapat. Enggak, iya. Yang Iya, ini benar pendapat. yang mulia. Iya, nggak Dan apa-apa. Itu Nggak dan apa-apa. yang mulia, Heeh. mohon izin, itu bukan barang yang apa? Sakral, tidak. Yang mulia itu reh to passing, reh finding, never get res vacuum. Jadi yang mulia punya kewenangan itu, tapi dalam praktek nggak pernah. Itu yang mulia mesti coba di Jakarta Selatan mulai. Coba kemarin itu kan saya tanyakan ada banyak kejanggalan enggak? Kan itu pertanyaan saya kemarin itu.
banyak kejanggalan. Ada persoalan yang lebih penting dari itu. Saya bilang begitu. Nah maka itu yang mulia. Itulah makanya. Saya yang kenapa kemudian ya ada persoalan-persoalannya seperti itu. Yang ketika di persidangan ini kita tidak dapatkan itu. Gitu ya. Ya, akhirnya orang bilang, ya yang namanya polisi, jaksa, pengadilan itu udah apapun bentuknya udah jelek. Itu nama stigma. Yang mulia. Yang mulia. Nah, nanti kalau ahli yang menentukan kan hakim nanti berpihak nanti kan gitu. Iya kan? Hakim tengah. Yang mulia boleh sedikit ya. Iya. Ini adik-adik saya JPU ini kan teman-teman saya, kadang-kadang ketemu juga yang mulia. Saya siapapun yang manggil atau yang ngundang saya nggak peduli yang mulia. Saya mau tegak lurus saja, nggak ada kepentingan. Apaan? Saya bukan pembela, saya ngomong, kamu mau pakai saya untuk jadi ahli, saya I don't care. Maka itu saya bilang JPU ngundang sama, ini ngundang sama, apalagi yang mulia ngundang. Udah, saya akan ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Mohon izin yang mulia, terima kasih ya. Simple itu. Ya, apa adanya bukan ada apanya kan gitu. Itu ini besok cuma bahasa yang dibolak-balik itu tapi ini ahli bahasa yang akan tahu terjemahannya gitu. Iya kan? Ini kita ada satu perkara yang saya menjadi ahlinya dari JPU. Iya. Jadi ya kan gitu, jadi tidak ada kita. Ini semuanya penegak hukum kita tegakkan hukum situ walaupun langit rontoh. Ya kan begitu. Makasih yang mulia. Iya, terima kasih tuh masukannya. Ya, ini KTP-nya. Ya, cukup. Sudah. Ya.